Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Dava Ivaldi dengan NIM 362258302094. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan pelaksanaan magang industri yang berjudul Magang Mandiri sebagai Penetration Tester di PT Teknologi Server Indonesia. Kata pengantar, puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan laporan magang berjudul Laporan Mandiri sebagai Penetration Tester di PT Teknologi Server Indonesia. Laporan ini disusun sebagai syarat konversi nilai semester 6 Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak Politeknik Negeri Banyuwangi atas pelaksanaan magang selama 4 bulan di Yogyakarta. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi bimbingan dan dukungan, khususnya pada Bapak Muhammad Dimyati Ayatullah, ST Mkom, selaku Ketua Jurusan Bisnis dan Informatika, Ibu Diani Yusuf, Eskom Mkom, selaku Ketua Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, Bapak Septian Purnama Kristanto, Eskom Mkom, selaku dosen pembimbing dalam proses praktik kerja magang industri, Ibu Cynthia Purnamasari, selaku CEO PT Teknologi Server Indonesia, Ibu Era Rice Suwani Angelika, Eskom, selaku pembimbing lapang PT Teknologi Server Indonesia, dan keluarga dan teman-teman yang selalu mendukung dalam perkuliahan dan penyusunan laporan magang ini. Saya menyadari laporan ini masih memiliki kekurangan dan terbuka untuk kritik serta saran yang membangun. Semoga laporan ini bermanfaat bagi pembaca. Yang pertama, bab 1 pendahuluan 1.1 latar belakang. Magang mandiri MBKM merupakan salah satu program berbasis magang di perusahaan yang diintegrasikan ke dalam sistem SKS sesuai dengan konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek. Program ini nantinya akan dikonversi menjadi mata kuliah reguler. Program MBKM Magang Mandiri juga menjadi salah satu bentuk upaya bagi mahasiswa jurusan Bisnis dan Informatika untuk mengenal lebih jauh dunia kerja profesional, khususnya dalam bidang cyber security, dengan fokus pada offensive security dan penetration testing. Melalui program ini, mahasiswa dapat memahami bagaimana praktik keamanan sistem informasi diterapkan secara langsung di lingkungan industri, serta mengasah kemampuan dalam melakukan pengujian keamanan atau security assessment, eksploitasi sistem atau penetration testing, dan analisis kerentanan. Sebagai mahasiswa program studi D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak di Politeknik Negeri Banyuwangi, memiliki pemahaman yang mendalam tentang keamanan sistem informasi adalah hal yang sangat penting. Oleh karena itu, program magang mandiri MBKM atau Mereka Belajar Kampus Merdeka menjadi wadah yang tepat untuk mengembangkan keterampilan praktis di dunia kerja, khususnya di bidang keamanan cyber. Penulis berkesempatan magang di PT Teknologi Server Indonesia atau Xcode, sebuah perusahaan teknologi yang berfokus pada solusi keamanan cyber, infrastruktur ITI, serta pengembangan sistem. Sejak didirikan pada tahun 2008, Xcode telah menjadi salah satu perusahaan terdepan di Indonesia yang menawarkan layanan penetration testing, forensik digital, audit TI, dan pengembangan perangkat lunak berbasis keamanan. Melalui pengalaman ini, penulis memperoleh pengetahuan langsung tentang cara menganalisis kerentanan, mengeksploitasi sistem, dan memahami bagaimana seorang pentester profesional bekerja di industri yang sesungguhnya. Melalui magang ini,
diharapkan dapat menjembatani antara ilmu yang didapat di bangku kuliah dengan kebutuhan nyata di dunia kerja, serta membangun fondasi yang kuat untuk berkarir sebagai seorang profesional di bidang keamanan cyber. 1.2 Tujuan. Pelaksanaan magang mandiri ini memiliki dua tingkatan tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus, yang dirancang untuk memaksimalkan manfaat bagi mahasiswa. Tujuan ini disusun untuk memastikan bahwa kegiatan magang tidak hanya memberikan pengalaman kerja praktis, tetapi juga memperkuat pemahaman teoritis dan keterampilan profesional mahasiswa di bidang cyber security, khususnya offensive security atau penetration testing. 1.2.1 Tujuan umum. Tujuan umum dari pelaksanaan magang mandiri MBKM ini adalah untuk memberikan pengalaman belajar langsung di dunia kerja yang relevan dengan bidang keahlian khususnya pada sektor cyber security dan offensive security. Melalui kegiatan magang di PT Teknologi Server Indonesia atau Excode, mahasiswa diharapkan mampu mengintegrasikan pengetahuan akademik dengan praktik lapangan guna meningkatkan kompetensi profesional serta kesiapan menghadapi tantangan dunia industri. 1.2.2 Tujuan khusus. Adapun tujuan khusus dari pelaksanaan magang ini adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap konsep, metodologi, dan teknik-teknik yang digunakan dalam penetration testing dan offensive security. 2. Mengaplikasikan teori dan keterampilan yang telah diperoleh selama perkuliahan ke dalam lingkungan kerja nyata di bidang keamanan sistem informasi. 3. Memahami alur kerja, prosedur operasional, serta tools yang digunakan oleh profesional di industri cyber security. 4. Mengembangkan kemampuan analisis dan problem solving dalam mendeteksi, mengidentifikasi, dan mengevaluasi kerentanan pada sistem informasi. 5. Menumbuhkan etika profesional, sikap kerja yang bertanggung jawab, serta keterampilan komunikasi dan kolaborasi dalam tim kerja. 6. Meningkatkan kesiapan mahasiswa untuk terjun ke dunia kerja setelah menyelesaikan studi, khususnya dalam bidang keamanan informasi dan teknologi. 1.3 Manfaat. Pelaksanaan kegiatan magang mandiri MBKM di PT Teknologi Server Indonesia (Excode) memberikan manfaat yang luas, tidak hanya bagi mahasiswa sebagai peserta magang, tetapi juga bagi institusi pendidikan dan dunia industri. Manfaat ini mencerminkan sinergi antara dunia akademik dan dunia kerja, sebagaimana yang diharapkan oleh program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM. 1.3.1 Manfaat bagi mahasiswa. 1. Memberikan pengalaman kerja nyata dalam bidang cyber security, khususnya offensive security dan penetration testing, sehingga meningkatkan kesiapan memasuki dunia profesional. 2. Mengembangkan keterampilan teknis dan non-teknis seperti analisis, problem solving, komunikasi, serta kerja tim dalam lingkungan kerja yang dinamis. 3. Meningkatkan pemahaman terhadap proses dan tools yang digunakan dalam praktik keamanan sistem informasi secara langsung di industri. 4. Menumbuhkan etika kerja, sikap profesional, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas di dunia kerja. 5. Menjadi sarana refleksi diri dan pengembangan karir sesuai minat dan kompetensi di bidang teknologi informasi. 1.3.2 Manfaat bagi institusi pendidikan. 1. Menjalin kerjasama strategis antara institusi pendidikan dengan dunia industri, khususnya dalam bidang keamanan cyber. 2. Menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan dan pengembangan teknologi terkini di dunia kerja. 3. Meningkatkan reputasi dan kredibilitas
program studi melalui kontribusi nyata mahasiswa dalam kegiatan industri. 4. Memberikan umpan balik untuk memperbaikan proses pembelajaran berbasis pengalaman nyata di lapangan. 5. Mendorong implementasi program MPKM secara konkret dan berkelanjutan. 1.3.3 Manfaat bagi industri. 1. Mendapat sumber daya manusia yang berpotensi dan dapat mendukung kegiatan operasional maupun riset internal perusahaan. 2. Membangun hubungan yang berkelanjutan dengan institusi pendidikan sebagai mitra pengembangan talenta digital. 3. Berkontribusi dalam peningkatan kualitas lulusan pendidikan tinggi di bidang teknologi informasi dan keamanan cyber. 4. Memberikan peluang untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan budaya kerja profesional kepada generasi muda. 5. Menemukan talenta-talenta baru yang dapat direkrut sebagai tenaga kerja potensial di masa depan. Bab 2. Gambaran umum perusahaan. 2.1 Sejarah perusahaan. PT Teknologi Server Indonesia yang dikenal dengan nama Xcode didirikan pada tanggal 5 Juni 2004 di kota Yogyakarta. Awalnya berfokus sebagai media pembelajaran dan komunitas cyber security. Xcode telah berkembang menjadi perusahaan berbadan hukum yang bergerak dalam bidang 1. Cyber security dan server solution, meliputi penetration testing, vulnerability assessment, SOC, server hardening, dan konsultasi keamanan. 2. Training dan edukasi. Melalui Xcode profesional menyelenggarakan seminar, workshop, dan bootcamp yang telah menjangkau klien dari dalam dan luar negeri, Timur Leste, Malaysia, dan Madagaskar. Perkembangan signifikan meliputi pembentukan komunitas dengan lebih dari 129.000 member, forum aktif sejak 2005, serta penyediaan training berskala nasional dan internasional. 2.2 Struktur organisasi. Xcode beroperasi sebagai holding company yang menaungi beberapa unit usaha, termasuk xcode.org, Xcode Profesional, dan cyberexpert.com. Berikut kondisi organisasi terkini. Kebijakan perusahaan. Berdasarkan informasi dari situs dan dokumen referensi, Xcode menerapkan kebijakan berikut. A. Kebijakan operasional dan etika profesional. 1. Legalitas dan kerahasiaan. Xcode hanya menerima permintaan penetration testing resmi dan menjaga kerahasiaan data klien. 2. Ethical hacking only. Fokus pada praktik ethical hacking terhadap target yang disetujui dan bersifat edukatif. Tidak melayani hacking akun pribadi, sadap, atau aktivitas ilegal lainnya. 3. Keterbukaan dan tanggung jawab. Transparansi kepada peserta magang sejak hari pertama, seperti program magang remote sejak bootcamp dimulai. B. Kebijakan jam kerja. Jam kerja pemagang di Xcode dibagi menjadi 2 shift untuk memberikan fleksibilitas dan menjaga efisiensi waktu. 1. Shift pagi pukul 8 hingga 12 WIB. 2. Shift siang pukul 12 hingga 16 WIB. Pemagang diwajibkan menggunakan pakaian bebas, rapi, wangi, bersepatu, dan tidak boleh menggunakan kaos. C. Kebijakan pelatihan dan layanan. 1. Standar pelatihan. Semua peserta minimal berusia 17 tahun, menggunakan platform online seperti Zoom atau Google Meet, modul resmi, dan VM eksklusif untuk praktek. 2. Libur terjadwal. Pelatihan berhenti pada hari Minggu, hari libur nasional,
dan jika trainer ada acara, misalnya ke rumah sakit. 3. Dukungan pasca training. Peserta mendapatkan akses download modul, VM, dan support alumni via grup WhatsApp selama program berjalan. D. Kebijakan, mutu, dan pengembangan. 1. Kualitas materi dan instruktur. Dipimpin oleh praktisi senior, Master Kurniawan, dengan pengalaman lebih dari 24 tahun, serta pemutakhiran materi sesuai TRITS terbaru. 2. Inovasi produk. Xcode terus mengembangkan layanan dan alat melalui unit R&D sebagai anak perusahaan, misalnya cyberexpert.com. Bab 3. Kegiatan yang dilaksanakan. 3.1. Materi yang diamati. Selama pelaksanaan magang, penulis mempelajari dan mengamati sejumlah materi teknis yang diberikan melalui video pembelajaran dari Xcode maupun materi mandiri yang relevan. Adapun materi yang diamati meliputi 1. Network fundamental. Materi ini mencakup pengenalan jaringan komputer, subnetting, NAT, DHCP, firewall, VPN, port forwarding, serta konsep dasar komunikasi data berbasis TCP, IP, dan OSI layer. 2. Linux System Administrator dan Security. Penulis mempelajari dasar sistem operasi Linux, Ubuntu Server 20.04, konfigurasi jaringan menggunakan NetPlan, manajemen user dan grup, setup server, Apache MySQL, Samba, pengelolaan firewall, UFW, serta implementasi layanan keamanan seperti VPN, DNS, dan IDS menggunakan Snort. 3. Bahasa pemrograman PHP atau Python. Karena penulis telah mempelajari dasar-dasar bahasa pemrograman PHP dan Python di bangku kuliah, maka pada saat magang materi ini tidak lagi menjadi fokus utama, melainkan langsung diterapkan dalam konteks keamanan aplikasi web dan eksploitasi script. 4. Ethical Hacker V5 merupakan program pelatihan lanjutan yang disediakan oleh Xcode, mencakup network hacking, web hacking, wireless hacking, exploit development, shellcode, buffer overflow, dan reverse engineering. Materi ini sangat mendukung praktik penetration testing secara menyeluruh dan mendalam. 3.2. Lingkup kegiatan. Selama pelaksanaan magang, penulis mendokumentasikan setiap kegiatan dalam logbook harian. Logbook tersebut mencatat aktivitas belajar teori, praktik, troubleshooting, serta pengalaman mengikuti proyek yang diberikan oleh pembimbing lapang. Berikut adalah catatan logbook kegiatan magang saya. 1. Tanggal 17 Februari 2025. Kegiatan berkenalan dan memperkenalkan diri kepada pemagang lain dan karyawan Xcode. 2. Tanggal 18 Februari 2025 sampai 12 Maret 2025. Kegiatan mempelajari materi Ethical Elite Hacker V5 video Xcode. 3. Tanggal 21 Februari 2025, kegiatan tes IQ pemagang di internationaliqtest.com dan mendapatkan hasil IQ 115. 4. Tanggal 24 Februari 2025, kegiatan install Linux Mint sebagai main OS pada PC di ruang 2 dan 4 kantor Xcode. 5. Tanggal 7 Maret 2025, kegiatan menghadiri seminar Introducing to Engineering Design Process and IoT. Pemateri Insinyur Firdaus ST MT PhD di kantor Xcode. 6. Tanggal 13 Maret 2025, kegiatan
konsultasi dengan CTO Xcode Bapak Kurniawan Eskom MCS terkait pembelajaran selama 3 minggu magang di Xcode. 7. Tanggal 14 Maret 2025 sampai 9 April 2025. Kegiatan mempelajari network fundamental pada channel YouTube Aji Diantoro dan mempelajari networking basic pada Cisco Networking Academy. 8. Tanggal 11 April 2025, kegiatan mempelajari materi dasar mikrotik video Xcode. 9. Tanggal 14 April 2025 sampai 16 April 2025, mempelajari materi Linux System Administrator dan Security pada video Xcode. 10. Tanggal 17 April 2025, mempelajari materi Penetration Testing Cyber Sentinel Secure minggu pertama. 11. 21 April 2025 sampai 25 April 2025, kegiatan mempelajari materi Networking Device and Initial Configuration pada Cisco Networking Academy. 12. Tanggal 22 April 2025, kegiatan mempelajari materi Penetration Testing Cyber Sentinel Secure minggu kedua. 13. Tanggal 28 April 2025, kegiatan mempelajari Wazuh dan dokumentasinya. 14. Tanggal 29 April 2025, mempelajari materi Penetration Testing Cyber Sentinel Secure minggu ketiga. 15. 6 Mei 2025, kegiatan mempelajari materi Penetration Testing Cyber Sentinel Secure minggu keempat. 16. Tanggal 9 Mei 2025, praktikum jaringan menggunakan mikrotik di kantor Xcode dan monitoring server 6 Xcode. 17. Tanggal 14 Mei 2025, kegiatan mempelajari materi Penetration Testing Cyber Sentinel Secure minggu kelima. 18. Tanggal 15 Mei 2025, kegiatan monitoring server 6 Xcode. 19. Tanggal 20 Mei 2025, kegiatan mempelajari materi Penetration Testing Cyber Sentinel Secure minggu ke-6. 20. Tanggal 21 Mei 2025, monitoring server 6 Xcode. 21. Tanggal 27 Mei 2025, monitoring server 6 Xcode dan mempelajari materi Penetration Testing Cyber Sentinel Secure minggu ke-7. 22. Tanggal 28 Mei 2025 sampai 28 Juni 2025, kegiatan Job Penetration Testing Client Xcode. 23. Tanggal 22 Juni 2025, kegiatan monitoring server 6 Xcode. 24. Tanggal 2, 3, 4, 5, dan 11 Juni 2025, kegiatan menjadi pemateri pada kursus web dasar dan security Client Xcode. 25. Tanggal 10 Juni 2025, kegiatan monitoring server 6 Xcode. 26. Tanggal 16 Juni 2025, kegiatan monitoring server 6 Xcode. 3.3. Tugas yang dilakukan. Berikut adalah tugas-tugas yang dilakukan selama periode magang. 1. Studi mandiri dan pemahaman materi pada tanggal 17 Maret 2025 sampai 17 April 2025. Penulis fokus mempelajari materi dasar jaringan, sistem operasi Linux, hingga ethical hacking. Kegiatan ini menjadi pondasi sebelum mulai mengerjakan job atau proyek dari klien melalui modul dan video pelatihan dari Xcode. 2. Pembelajaran dan uji coba Wazuh pada tanggal 22 April 2025 sampai sekarang.
penulis mulai mempelajari dokumentasi Wazoo dan melakukan praktik menggunakan file OVA. Proyek ini masih berlangsung dan belum sepenuhnya selesai karena adanya kendala teknis dan waktu eksplorasi. 3. Job konfigurasi mikrotik masih pending. Pemeriksaan konfigurasi VLAN untuk memisahkan antara akses tamu dan staf, penyusunan dan pengecekan firewall rules untuk perlindungan jaringan. Status pekerjaan saat ini masih pending dari sisi klien, dikarenakan job ini dilakukan secara remote dan dari klien terdapat kendala login pada mikrotik, sehingga belum dilaksanakan secara penuh. 4. Job kursus private web dasar dan web security pada tanggal 2, 3, 4, 5, dan 11 Juni 2025. Penulis berperan sebagai pemateri dalam pelatihan private web dasar menggunakan bahasa pemrograman PHP natif. Materi yang diajarkan mencakup sintaks dasar CRUD, konteks database, hosting, dan pengantar keamanan aplikasi web. 5. Job penetration testing klien Xcode pada tanggal 28 Mei 2025 sampai 28 Juni 2025. Penulis terlibat dalam proyek pentest dari klien Xcode. Tugas mencakup scanning, eksploitasi, analisis kerentanan, serta pelaporan hasil pengujian keamanan terhadap sistem target. Proyek pentest dilaksanakan setiap jam 9 malam hingga 5 pagi. Bab 4 penutup. 4.1 kesimpulan. Pelaksanaan magang mandiri MPKM di PT Teknologi Server Indonesia atau Xcode telah memberikan pengalaman yang sangat berharga dalam pengembangan keterampilan dan wawasan di bidang cyber security dan offensive security atau penetration testing. Kegiatan magang tidak hanya membekali penulis dengan teori dan praktik dalam keamanan jaringan, administrasi sistem berbasis Linux, hingga teknik ethical hacking, tetapi juga mengasah soft skill seperti kedisiplinan, tanggung jawab, serta komunikasi dalam lingkungan kerja profesional. Melalui materi seperti network fundamental, Linux System Administration, Ethical Elite Hacker V5, dan penulis mampu memahami berbagai tools, teknik eksploitasi, serta metode pengamanan sistem secara menyeluruh. Penugasan nyata seperti pelatihan privat, eksplorasi Wazoo, dan pelibatan dalam proyek penetration testing klien memperkuat kesiapan penulis untuk menghadapi dunia kerja di bidang keamanan informasi. Secara keseluruhan, program magang ini telah berhasil menjembatani kesenjangan antara pembelajaran akademik dan kebutuhan industri, sejalan dengan tujuan Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM. 4.2 Saran. Untuk menunjang keberhasilan program magang di masa mendatang, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut. A. Bagi mahasiswa, manfaatkan kesempatan magang ini sebagai wadah eksplorasi dan penguatan kompetensi praktis, bukan sekedar memenuhi kewajiban akademik. 2. Disarankan untuk memiliki dasar kuat dalam jaringan komputer Linux dan pemrograman agar lebih mudah mengikuti alur pelatihan. 3. Aktiflah mencatat dan mendokumentasikan pembelajaran agar dapat digunakan sebagai portofolio maupun referensi ke depannya. B. Bagi institusi pendidikan, 1. Perlu adanya dukungan kurikulum yang semakin adaptif terhadap perkembangan industri keamanan cyber. 2. Menjalin kerjasama strategis yang lebih luas dengan industri seperti Xcode untuk memperluas peluang magang berbasis praktik nyata. 3. Memberikan pembekalan teknis awal sebelum mahasiswa terjun ke lokasi magang agar mereka lebih siap. C. Bagi industri, pelatihan dan modul yang disediakan sudah sangat membantu.
Namun, akan lebih baik jika disertai sistem evaluasi periodik untuk mengukur progres peserta magang. 2. Perlu adanya pendokumentasian proyek secara sistematis yang dapat dijadikan studi kasus bagi peserta magang. 3. Menjaga keberlanjutan hubungan dengan alumni magang sebagai talent pool potensial untuk rekrutmen masa depan. Dengan mengikuti saran-saran ini, diharapkan program magang di PT Teknologi Server Indonesia atau Export dapat terus berkembang dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi mahasiswa di masa mendatang. Itu saja yang bisa saya sampaikan atas laporan magang mandiri saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.